Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah wa hadana sawa'as sabil وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil ulama al-izza, al-habaib, al-kurama, para alim khusus matang Habib Zainal Abidin Hafidhullah adalah umrah, dan para habib-habib yang lain, musbika, muswida di Lasem ini, para santri, santriwan pondok pesantren Al-Hidayat An-Nuriyah. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir menghormat, ikut hormat haulnya al-maghfur lahum Mbah Maksum, Mbah Nuriyah, Mbah Ahmad Syakir, Mbah Faizah, dan semua pengasuh-pengasuh pesantren Al-Hidayat An-Nuriyah Lasem ini. Saya pribadi bersyukur hari ini bisa hadir. Kita umat Islam sekarang ini sedang prihatin dengan adanya virus corona. Coronanya yang ada di Cina dengan di Lasem tidak sama. Kalau wabahnya corona, Habib Zain, kalau corona di Cina akan membahayakan. Kalau corona di Lasem ini membuat pesona. Karena coronanya komunitas rondo-rondo mempesona. Alhamdulillah, ini yang bikin ketawa. Saya beberapa hari Jumat yang lalu khutbah di Masjid Al-Akbar Surabaya, diberi judul oleh takmir menanggulangi wabah virus corona. Yang menjadi keprihatinan umat Islam sedunia, sampai ono donya niki baru kali ini Mekah disetop, wong tawaf disetop, jamaah umrah tidak boleh. Bahkan yang menjadikan kita prihatin lagi, habis sholat isya 1 jam Ka'bah ditutup, gak oleh tawaf. Menjelang subuh 1 jam baru dibuka. Apa tumon, lagi tumon selawase ono donya baru kali ini. Tapi alhamdulillah Indonesia ini tadi pagi saya sedang bicara sama ulama-ulama di Jawa Timur, mengusulkan yuk kiai-kiai ini bikin surat ya yang resmi, pertama ditujukan kepada presiden dan wakil presiden, bagaimana bangsa Indonesia ini meyakinkan bahwa corona tidak ada di Indonesia. Apa sebab seakeh paku bumi ini bangsa ini? Siapa itu? Ulama-ulama habaib. Itu adalah sing iso ngusir corona. Ya. Nah, sekarang ini zaman ibarate pun kaya dene nyon sewu untu niki. Kita niku pun untune sudah hilang. Yai Junaidi kita
Untu-untu sing asli wis dicabuti, wis dimrotoli ganti untu-untu palsu. Saiki kathah kiai sing asli pun dipundhut dening Allah. Tinggal kiai-kiai sing gak pati asli. Malah kiai sing gak pati asli iki sing paling laris sakniki. Gitu. Malah ada protokolnya. Ana panitiane nak ngundang niku lewat panitia, lewat apa mana? Masya Allah. Dan ini pun gambaran akhir zaman. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gusti Allah mboten mencabut wong niku dadi bodho ngelmu cabut, tapi biqabdil ulama. Ulama-ulama sing sepuh sing asli-asli wis dipundhuti dening Allah Subhanahu wa taala. Sing ana untu-untu palsu. Untu palsu ini ketoke api-api tapi gak kuat. Dikae nyokot napa? Tetel cara Jawa Tengah napa? Gemblong, kandil. Nah, untu sing asli senajan rupane elek, awet kuat. Masya Allah. Niki ana guyonan para kiai-kiai ini udah guyon beb. Guyone ngeten. Kenapa nak cara Surabaya niku apa? Kenapa umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakniki hitungane kurang ajare melebihi kurang ajare kaum Nabi Lut. Umat Kanjeng Muhammad saya kurang ajare melebihi kurang ajare kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi-nabi yang terdahulu ini umat sakniki lebih kurang ajar. Lebih parah. Zamane Nabi Ibrahim gak ana kaum sing nyun sewu. Ana anak metengi ibuke. Niki Indonesia ada kan? Ada orang tua menghamili anak kandung sendiri. Di mana itu? Di Indonesia ada. Iya Pak, dia ada berita-berita semacam itu, Masya Allah. Mulai saat ini jenengan gak ada WA buka saat ini. Di WA itu sedang muncul. Kenapa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kurang ajare melebihi kurang ajare kaum Nabi Lut. Tapi kenapa kok gak disiksa kaya kaum Nabi Lut? Kula niku sering tenggene perbatasan Yordania Palestina itu ada namanya Dead Sea. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya Al-Bahrul Mayyit, laut mati cara Indonesianya. Di sana dulu terjadi kaum Nabi Lut niku diangkat kampungnya oleh malaikat diblekno. Turunkan ke bumi, ambles 500 meter dari permukaan bumi. Siapapun makhluk tidak bisa hidup di sana. Biasanya ana banyune wonten lautan, ana banyune, ana iwake. Niki sudah sekian ribu tahun tidak ada hewan yang bisa sanggup hidup di sana. Niku ten Bahrul Mayyit. Masya Allah, niku kejeme malaikat zaman biyen. Lah sakniki kok jare kiai-kiai ini guyonane kiai malaikat sakniki kutuk. Gak pati wani mbek umat Kanjeng Muhammad sing Indonesia sing kaya ngoten iki. Zaman kaum Nabi Nuh gak ana kaum sing korupsi 5 miliar. Tidak ada yang korupsi 10 miliar. Dan Indonesia kata betul. Kenapa kok gak disiksa? Jawabane ana habaib iki. Selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan nama-namanya. Salat Nabi tetap dikumandangkan di Indonesia ini. Insya Allah Indonesia tetap aman. Termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aku bumine dunia Indonesia ini. Para ulama-ulama sepuh sing ahli wirid, ahli zikir, ahli maca selawat niki sing iso mbanteni sangka corona. Mulane kita tidak usah takut dengan adanya itu, insya Allah dengan kekuatan doa kita, doa silahul mukmin, insya Allah
corona tidak berani masuk ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Niki nak diperlakukan tahun niki orang calon haji mungkin tidak bisa berangkat. Kula 2 hari yang lalu niki diundang rapat di Kementerian Agama Pusat. Kula jadi ketua KBH se-Indonesia. Dijak ngomong oleh BPKH Pak Dr. Anggito Abimanyu mengatakan kalau sampai ini ditutup sampai musim haji ditutup tidak boleh haji, bagaimana nasibnya umat Islam dunia ini? Oh, ini tanggapan saking PBNU, ya, niku Jabi termasuk udzur syar'i. Tapi pemerintah juga rugi karena apa? Sudah terlanjur mendp tempat-tempat pemukiman yang ada asrama-asrama di Mekah Madinah pun kadung dibayari. Sapa sing nanggung kerugian ini? Tentunya besar. Mila dengan barokah panjenengan hormat al-maghfur lahum para sesepuh-sepuh dan pendiri muassisin pondok pesantren Aidat niki insyaallah barokah niki saged bentengi saking musibah saking malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Mulane sampai niki akhir-akhir zaman niki wong-wong NU diadu domba. Kula maca buku. Niku maca buku ini saya temukan pada waktu saya sekolah ning gone Arab mriku. Nggih. Niku ana pengakuane Belanda. Iki sithik mawon Beb, 5 menit paling nggih. Mangke jangan terusno. Niku ana rahasia. Rahasiane orang Belanda rasan jajah di Indonesia. Niku pengakuannya seorang Belanda, buku ini ditulis dengan bahasa Belanda, diterjemahkan bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Perancis dan Jerman. 6 bahasa. Pengakuannya seorang yang tokoh Belanda jajah Indonesia. Napa rahasiane? Setelah disampaikan di situ, kelemahan bangsa Indonesia ini tidak takut dengan murti, tidak takut dengan senjata apapun. Dia punya Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar bisa menggempur apapun yang ada di hadapannya. Tetapi hancurnya umat Islam yang pertama diinjeksi dengan 3 injeksi yang sangat berat, yang sangat menghancurkan umat Islam. Niki kalau sampai no siji nggih menika muhawatut tafriq, ya, menginjeksi, mentransfer nilai-nilai perpecahan agama. Bangsa sing khilafiyah diungkap kembali dan sebagainya. Zaman biyen niku di kotak-kotak sing undang-undang sapa? Nggih Londo. Kenapa? Setelah mereka mempunyai kesepakatan bahwa bangsa Indonesia tidak wedi apa-apa, wedine hancurnya dengan diadu domba, dipecah belah. Akhirnya zaman samanten Londo mengirim seorang tokoh Belanda namanya Senok Urgonya. Senok Urgonya niku hampir apal Quran. Pakaiannya gamisan kayak Habibnya Abidin. Ya. Jenggotnya dipanjangkan, pinter bahasa Arab sebabnya apa? Mangane keju, cerdas. Belajar ke Mekah. Niki tidak ditulis dalam sejarah. Pancane Ki Hasyim Asy'ari, Ki Hancane Ki Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya dia ini mempelajari kitab yang namanya Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah. Fikih menurut pendapat 4 mazhab. Di situ mencari perselisihan pendapat tentang kuno, tentang tahlilan dan sebagainya. Begitu dia paham, ulang ini menyebarkan kaidah-kaidah yang untuk menentang wong Indonesia waktu itu. Mulai zaman biyen Nyon Sewu ada imit sudah menanamkan satu hal yang luar biasa. Kalau masjid itu ya nganggo mimbare mejo, mimbar podium niku Masjid Muhammadiyah. Nah ana mimbar ana tongkate mimbar naik
iku mambare NU. Iku zaman ngoten. Ana Jumatan kok gundulan langsung dicap wong Muhammadiyah. Jumatan nganggo kopiah NU. Niki ana cerita mayoritas ten Lamongan Jawa Timur, tangga kula menika Surabaya. Niki ten Lamongan niku mayoritas Muhammadiyah dan NU. Ana salah setunggaling kiai berangkat umroh. Niku pas dugi Mekah malam Jumat. Kiyaine niki krana habis tawaf sa'i kira jam 2 malam ngenteni sampai subuh sekali Kiai Junaidi. Setelah beliau selesai tawaf tidak pulang, nunggu sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, ya si santri takok karo kiai ini, kiai Lamongan, kiai Masjidil Haram niku masjid sinten? Apa aja? Sebabnya biasanya ten Lamongan niku nak masjid niku sing imami nganggo kunut masjid NU. Tapi ten Mekah niki masjid sing imami kok tanpa kunut. Niki masjid sinten Pak Kiai? Kiai ini pinter jawab, dong Masjidil Haram niki masjid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sleman ngoten. Karena Jumat besok Kiai ini dikawal santri ini berangkat jam 10. Manggone teng ngarepe mimbar. Perhatikno ya. Begitu azan ya Mbak memperhatikan merekam sampai khatib naik mimbar diadani mana. Santri tambah bingung. Bingungnya apa? Bingungnya sebab subuh tanpa kunut, Jumatane adzan loro. Karena adzan loro ya Mbak anggapane masjid NU. Tambah bingung santri ini. Kiai jane Masjidil Haram niki masjid sinten? Wow subuh gak kadek kunut. Niki Jumatan kok adzan ping pindho. Niki masjid sinten? Awak Ustaz Candi, masjid iki masjid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakniki kapan ana pemuda-pemuda sing diinjeksi kaya ngene niku berarti anteke londo. Nggih, memecah belah umat. Yang kedua adalah muhawal tasydid, mentransfer nilai keraguan. Sakniki santri-santri di perguruan tinggi sudah mulai namanya tasydid niki. Umat Islam dibikin ragu dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nak wong Islam wis mulai ragu ajaran Islam, apa maneh wong liya kepengin memeluk Islam. Dadi sakniki kuatah nganggo uteke dhewe. Ya. Dadi pamane contoh wong sing dari Kanjeng Nabi sampai ngaten. Nak sholat duha itu insya Allah diparingi gak bakal melarat selawase, rezekine lancar. Niku lho buktine mudin niku mulai jadi mudin sampai tuwek jenggote dawa tiap hari sholat duha. Tuku sarung gak iso, nek gak ditukakno kaji-kaji sing sugih tanggane. Iku tandane hadis Kanjeng Nabi gak up to date. Gak ono adine. Kuatah susah niki ajaran-ajaran yang semacam itu. Kalau di Surabaya ada namanya MTA, hati-hati. Ya, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Ketoke meneliti Al-Qur'an. Ketoke mentafsiri Al-Qur'an. Tapi ini hakikatnya ingkar sunnah. Ngingkari sunnah kanya gak seneng karo dibaan, gak seneng selawatan Nabi, gak seneng tahlil dan macam-macam. Tapi pengajiannya disebut Majelis Tafsir Al-Qur'an. Ketoke mendalami Al-Qur'an, tapi nyatane benci karo napa sing digawa dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sing terakhir muhawatut tahrif. Saiki kathah. Jadi hal-hal sing gak pati masuk akal niku mulai dihilangno. Dan Amerika ada seorang profesor wanita sudah berani ngimami, gitu, ngimami wong lanang-lanang senajan
pinter-pinter dimami wong wedok sing profesor. Niku sakniki pun mulai wonten ngaten. Niku ajaran-ajaran ini ya yang diterapkan oleh orang-orang anti-Islam untuk menyerang Islam. Mila sang menika dengan adanya pesantren-pesantren ini adalah benteng-benteng akidah kita. Insyaallah dengan mencintai para ulama, mencintai para habaib, kita besok dibarengaken yuhsyarul mar'u ma'aman habba. Allahumma amin. Gandolan serbane Mbak Maksum, gandolan sajadahe Mbak Ahmad Syakir, insyaallah digiring bareng-bareng para ulama, para habaib, amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Kula aturaken dhateng Habib salajengipun nggih. Makaten billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadurkan jazakumullah ahsan.